الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. Masyarul muslimin, sedang jamaah zuhur rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lafazkan makna syukur alhamdulillah kepada Allah Azza wa Jalla. Di siang yang berbahagia ini kita diberikan waktu, diberikan kesempatan. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagaimana mengukur apakah keimanan kita sudah benar atau belum? Kalau pengakuan, semua kita bisa pasti mengaku. Tetapi ada standar yang ditetapkan oleh Allah. Sehingga apabila manusia mengikuti standar yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala ini, maka insya-Allah baru dia berhak mengatakan iman saya benar. Karena Allah yang menyebutkan orang-orang yang mengikuti standar ini, iman mereka adalah iman-iman yang dibenarkan oleh Allah. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah kata Allah orang-orang yang benar imannya. Siapa mereka yang benar imannya itu? Berdasarkan surah Al-Anfal ayat yang kedua dan yang ketiga, yang tadi kita bacakan, Allah memberikan 5 rumus kalau kita ingin dikatakan benar imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kaum muslimin, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang benar imannya itu kata Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hanyalah orang-orang yang beriman itu kata Allah ketika mereka berzikir kepada Allah, wajilat qulubuhum. Apa ini maksud dengan wajilat qulubuhum? Apakah tasbih kita sudah membuat wajilat qulubuhum? Apakah takbir kita telah membuat wajilat qulubuhum? Apakah kemudian tahlil yang selalu kita baca telah mengantarkan wajilat qulubuhum atau wajilat qulubuna? Apakah kemudian zikir-zikir yang lain yang selalu kita lafazkan, istighfar yang selalu kita baca mengantarkan kita kepada wajilat qulubina? Jangan-jangan hanya dalam makna lisan kita menyebut dan membesarkan Allah, tetapi dalam perbuatan dan kenyataan kehidupan justru kita menyelisihi apa yang kita lafazkan secara lisan itu. Ketika kita salat kaum muslimin, maka salat itu dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Kalimatnya Allahu Akbar dan kemudian diakhirin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jadi pertanyaan kita kaum muslimin, apakah takbir itu telah mengantarkan kita kepada salam? Jangan-jangan kita Allahu Akbar dalam salat, zikirnya hebat, tapi di luar salat berubah pemaknaannya. Tidak lagi Allahu Akbar, tapi yang muncul adalah Allahu Asghar. Allah itu kecil. Kenapa? Karena masih banyak di luar sana orang-orang yang disibukkan dengan pekerjaan mereka, disuruh sujud di waktu sujud mereka tak mau sujud, seakan-akan waktu dunia mereka begitu sibuk dan tak punya waktu untuk membesarkan Allah dalam kehidupan mereka. Kalaupun solat mereka nanti tetap memulai dengan takbir Allahu Akbar,
tapi makna salat yang melahirkan zikrullah itu tidak teraplikasi dalam perbuatannya. Bukankah salat itu, kata Allah, aqimis salata li zikri, dirikanlah salat itu untuk engkau berzikir dan mengingatku. Maka orang-orang yang wajilat qulubuhum dengan idza dzukirallahu wajilat qulubuhum itu adalah harus memadukan 3 unsur zikir pada dirinya. Yang pertama, zikir lisan, memuji dan membesarkan Allah. Yang kedua, zikir qalbi yang bergemetar dalam jiwanya. Muncul al-khasyah fi qulubihim, muncul al-fazi'a fi qulubihim. Rasa takut yang muncul pada zikir yang dilafazkan dengan lisan membuat hatinya takut kepada Allah, membuat anggota tubuhnya tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi kita Muhammad SAW, Bapak Ibu, selalu memberikan motivasi yang hebat kepada umatnya. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah SAW yazkurullahu fi kulli ahyanihi. Adalah Nabi SAW selalu berzikir kepada Allah di setiap keadaan waktunya. Implementasi makna ayat yang telah dibuktikan oleh Rasulullah itu menjadi satu pakaian dalam kehidupan Nabi. Lisannya menyebut Allah, hatinya ada Allah, kemudian perbuatannya juga menunjuk keagungan Allah pada dirinya, sehingga apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran terbukti pada diri Nabi SAW. Alladzina yadhkurullaha qiyama وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Berdiri dia ingat kepada Allah, duduk dia bersama Allah, tidur pun dia bersama Allah. Kalau dia pergi melancong, berjalan, bertamasya, pergi melihat alam dan pergi ke luar negeri melihat fenomena, keajaiban-keajaiban yang Allah tunjukkan pada alam ini, mereka mampu membaca ayat-ayat Allah dan mereka mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Ya Allah, tidak ada yang sia-sia yang kau ciptakan ini. Semuanya membuat aku takut, semuanya membuat aku tunduk dan membesarkanmu ya Allah, sehingga akhirnya perbuatannya, apa yang dilakukan adalah apa yang diridhai. Lisannya menyebut Allah, hatinya bergemetar karena takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW memotivasi kita, kalau kita zikir ini, kita dapatkan ini. Kalau kita buat ini zikirnya, kita dapatkan itu. Kenapa diberikan motivasi? Karena Nabi SAW sangat tahu umat ini cenderung kepada nilai. Kalau dia agio nilai tingginya semangat nak mengarajokan. Tetapi kadang-kadang nilai itu kalau kita tertarik dalam bentuk wujudnya kasmani, Pak. Nampak wujud piti itu baru semangat. Tapi kalau bentuk khabar al-imaniyah, berita-berita keimanan yang disampaikan Rasulullah, kalau kamu buat zikir ini engkau mendapatkan ini, mau enggak kita memilihnya? Bagi orang-orang yang di dalam dirinya ada penyakit, mereka tidak tertarik untuk memilih itu. Tapi bagi orang yang merindukan kebaikan dan pahala dari Allah, mereka akan kejar tawaran yang nikmat itu. Maka Nabi mengajarkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Irama itu enggak pernah diajarkan Nabi, Bapak Ibu. Irama yang buat seroman itu saat dari filil hamal marhum. Kalau ujek lain lo irama subhanallah itu ujek. Tapi mengajarkan zikir esensinya itu Rasulullah. Apa yang kau dapatkan, kata Nabi, kalau engkau membaca kalimat itu? Kata Nabi SAW, ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syam. Kalimat itu lebih tinggi harganya ketimbang adanya sebuah matahari. Tabayang baraharago matahari. Sementara kalimat itu, kata Nabi, lebih tinggi daripada sebuah matahari. Kalimatani khafifatani fil lisan wa sakilatani fil mizan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat ini memberatkan timbangan, ringan di lidah, bisa diucapkan, tapi kadang-kadang kita tak mau memilihnya karena sibuk dengan dunia. Kalau ada istilah dunia hari ini, go green, menghijaukan bumi dengan menanam 1 juta pohon, ternyata Rasulullah lebih dahsyat merencanakan menanam pohon tidak hanya sebatas dunia, tapi menanam pohon ada di surga. Kata Nabi SAW, man qala subhanallah wa bihamdihi saja, subhanallah wa bihamdihi tok saja, kata Nabi SAW,
wurisat lahu nakhlatun fil jannah. Orang ini akan ditanamkan satu pokok kurma di surga baginya. Jadi bisa nanam kurma dari kini Pak di surga. Awak masih di dunia lah tanam surga, di surga itu kurma. Dengan apa kata Nabi? Engkau menzikirkan subhanallah wa bihamdihi. Kalau 1000 subhanallah bihamdihi, 1000 pokok kurma di surga. Kan makan kurma di dunia lebih biasa aja makannya Ustaz. Tidak sama kurma di surga itu di dunia loh Pak. Ya kan? Buah-buahan di dunia ada, di surga ada. Sejenis itu ada, tapi rasanya enggak sama. Kullama ruziku minha min samaratir rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha. Ketika penduduk surga dihidangkan buah-buahan di surga, lah buah ke di dunia dulu kami tengok ya Allah. Sama duriannya? Iya, bentuknya boleh jadi sama, tapi rasanya enggak sama. Lihat kalau makan durian 3 buah sekali duduk Pak. 3 buah gadang itu dimakan seorang. Taluk dah Pak? Tak taluk tu dah. Ya kan? Bisa kolesterol, bisa darah tinggi, macam-macam. Nikmat dunia itu senikmat apapun nikmat tetap dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sifatnya tidak ada yang abadi. Kalau mau abadi nikmatnya ada di surga, maka tidak terbatas kenikmatannya. Maka buah di dunia tak sama dengan buah di surga, rasanya berbeda. Maka begitu juga pasangan di dunia tidak sama dengan pasangan di surga. Walahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Maka gambaran tentang zikrullah yang diberikan motivasi oleh Rasulullah untuk kita memilih jalan untuk mengamalkannya. Ada puncak pencapaian dari predikat dan penghargaan yang diberikan agar manusia itu semangat. Tetapi inti poinnya bukan sekedar kualitas, bukan sekedar kuantitas, tapi adalah kuantitas dari tapi adalah kualitas dari apa yang kita zikirkan. Adakah Allah di setiap kita? Ada. Adakah Allah dimanapun kita berada untuk menjadikan kontrol pada diri kita sehingga akhirnya jiwa orang-orang yang berzikir akan mendapatkan ketenangan karena dia bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada ujian, ada solusi, ada persoalan, ada selalu jalan terbaik yang Allah tawarkan dalam kehidupan orang-orang yang beriman. Allah tidak akan pernah membiarkan hambanya yang beriman itu sendiri, karena Allah yang akan membela dan yang akan menolongnya. Mari kita amalkan zikir dalam kehidupan kita, jadikan dia menggetarkan jiwa kita untuk menjadi kontrol terhadap perbuatan dan menyelamatkan apa yang menjadi batasan untuk tidak kita langgar dan selalu tunduk pada ketaatan yang Allah perintahkan dan Nabi contohkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita lanjutkan poin berikutnya pada kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.